Halo semuanya, kembali lagi bersama Let's Talk Saturday Night with Let's Talk. Oke, ini Fanny sudah ada di sini. Oke, sebentar. Halo, Kak Yoga. Halo Fanny. Hai. Sehat, Kak? Sehat, suaraku kedengeran ya? Bagus, sip. Bagus. Fanny juga bagus, suaranya bagus, bagus banget suaranya. Sekarang jam berapa, Kak? Di sini sekarang jam 7 pagi. Oh, waduh, belum pagi. Hari Sabtu. Hari Sabtu Aduh, lukisan di belakang itu ya. Aduh, cantik-cantik. Oi, tuh. lukisan. Oh iya, iseng aja sih, iseng, iseng, iseng. Keren. Sebenarnya udah banyak juga dikirim ke Indonesia. Mau lagi bingung bawanya. Jadi Mm-mm. sehat ya, Fen? Sehat, Kakak. Alhamdulillah. Kakak, Bang Farid sama si Kalian kecil sehat? sehat, sehat. Ya. Oke, bentar ya. Makasih ya, Kak, dukungannya untuk RUKS. Iya, sama-sama makasih juga ya udah memenuhi undangan Let's Talk ya. Iya. Oke, Aku sebentar. tes dulu ya, kalau misalnya dia nutup itu gimana sih? Iya. Oke. Ini- Oke, kita mulai ya. Karena kita punya waktunya sejam, nanti dipotong langsung sama IG. Oke. Baik, selamat pagi waktu Amerika ya. Selamat malam waktu Indonesia. Eh, Iya. dan selamat siang ya waktu Eropa. Jadi selamat pagi, siang, sore, dan malam. Salam Let's Talk. Salam buat semuanya. Semoga kita sehat-sehat selalu. Baik, sampai kita ketemu lagi di acara Saturday Night with Let's Talk live on Instagram. Kali ini kita mengambil tema kekerasan seksual dan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Nanti kita Oke. berbincang santai ya, boleh sambil ngopi, sambil ngeteh, sambil nyemek gitu. Um, dan kita kedatangan seorang aktivis perempuan yang sangat gigih, gitu ya, berjuang, konsisten, concern, dan punya passion dan komitmen terhadap perjuangan hak-hak perempuan, gitu, hak-hak minoritas lainnya dan terutama perempuan. Nah, kita masih dalam rangka peringatan atau perayaan Hari Perempuan Internasional ya, atau Hari Perempuan Sedunia yang kita peringati setiap tanggal 8 Maret gitu. Nah, Lesok sudah mengadakan kegiatan akbar ya sebelumnya hari Sabtu lalu, mengundang feminis era Orde Baru dan Reformasi gitu. Dan semua tokoh ya, tidak semua tokoh tetapi beberapa, ada 17 orang yang kita undang, jadi seharian hari Sabtu itu ya acaranya. Nah, saya akan perkenalkan Fanny terlebih dahulu. Saya pikir sebagian kita sudah kenal Fanny ya, karena memang Fanny ini sudah lama sekali terlibat di organisasi atau lembaga perempuan di Indonesia. Dan saya ketemu Fanny ketika di Komnas Perempuan ya. Saat itu saya jadi dan Feni saat itu di staf divisi reformasi hukum dan kebijakan waktu di Komnas Perempuan tahun 2009 sampai 2010, kemudian menjadi redaksi pelaksana Komnas Perempuan tahun 2010 sampai 2011. Nah, kemudian ke LBH PIK, staf divisi perubahan hukum 2011 sampai 2014. Nah, kemudian menjadi koordinator perubahan hukum sejak tahun 2014 sampai 2016. Dan kemudian menjadi direktur LBH Apik Jakarta ya pada Januari 2017 sampai Februari 2018. Dan saat ini sejak Januari 2019 sampai saat ini Feni adalah koordinator sekretariat nasional Forum Pengada Layanan atau FPL bagi perempuan korban kekerasan dari 2019 sampai 2021. Kemudian, Feni juga adalah National Consultant to strengthen capacity of the service providers on violence against women to integrate HIV sensitive service and COVID-19 protocol and gender-based violence sejak August sampai November 2020. Nah, nama aslinya adalah Feni Oktarini Siregar. Gitu ya, itu sedikit tentang Feni.
Dan pendidikan formalnya, Feni ini lulusan Fakultas FISIP, jurusan Ilmu Politik, Institut Ilmu Sosial dan Politik atau IIS IP Jakarta. Dan pernah juga mengikuti Short Term Awards, Organizational Leadership and Management Practice for NGO Empowering in Australia, tahun 2017. Nah, itu perkenalan kita dengan Feni. Sekarang kita mau langsung saja nih ya, ngobrol-ngobrol santainya, namun serius. Karena ini persoalan serius, tidak boleh dibawa bercanda. Gitu ya. Nah, kali ini obrolan kita akan fokus gitu ya, akan fokus dan akan menyentuh pada dua aspek. Yang pertama adalah aspek isi gitu ya, isi rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini. Dan yang kedua adalah aspek advokasi. Kalau yang pertama kita akan membahas mengapa RUU penghapusan kekerasan seksual itu sangat penting, sangat urgen gitu ya, sangat urgent untuk segera dibahas dan disahkan oleh DPR gitu ya. Kenapa kita harus mempunyai undang-undang penghapusan kekerasan seksual di Indonesia? Dan yang kedua adalah pada soal advokasi. Pada persoalan advokasi misalnya strategi apa yang sudah dilakukan, kemudian hambatan-hambatan apa atau challenges apa yang kita hadapi gitu ya selama ini. Dan strategi kedepannya, strategi saat ini dan kedepannya untuk deal with gitu loh, untuk mengatasi persoalan-persoalan atau hambatan-hambatan yang ada selama ini. Nah, itu yang akan kita bahas kira-kira dalam waktu sejam ke depan. Nah, kita juga sudah ada notulen gitu, karena memang Let's Talk biasanya menghadirkan atau menyediakan juru bahasa isyarat, tetapi untuk live di IG ini kita menyediakan notulen, sehingga kalau ada kawan difabel tuli yang datang dan bergabung bersama kita bisa mengikuti diskusi melalui notilasi yang kami sediakan. Selamat bergabung buat kawan-kawan semua. Nah, nanti juga prosesnya akan direkam dan akan ada di IGTV Let's Talk. Jadi akan kita sebarkan, akan sharing sehingga Let's Talk ini bisa menjadi salah satu wadah gitu ya, forum yang bisa memproduksi dan mendistribusi atau mensirkulasi pengetahuan tentang isu-isu seks, gender, dan seksualitas di Indonesia. Baik, kita mulai saja ya, Feni. Mungkin Feni, sedikit bisa cerita gitu di awal tentang forum pengada layanan, karena Feni ini kan koordinator Seknas gitu ya. Mungkin banyak juga kawan-kawan di luar sana yang belum mengetahui eksistensi atau keberadaan forum pengada layanan bagi korban perempuan korban kekerasan di Indonesia. Seperti apa terbentuknya, tahun berapa, mungkin singkat ya, tahun berapa, dan ada berapa organisasi atau lembaga yang terintegrasi atau tergabung di dalamnya, dan ada di berapa kota atau di berapa daerah atau wilayah di Indonesia. Monggo silakan Feni. Terima kasih Kak Ira, saya panggilnya Kak Ira biasanya kawan-kawan. Atas perkenalnya, terima kasih juga dukungannya. Kawan-kawan, Forum Pengada Layanan berdiri semenjak tahun 2000, dulu namanya Forum Belajar, diinisiasi oleh Komnas Perempuan. Anggotanya kawan-kawan yang fokus melakukan penanganan bagi perempuan dan anak perempuan korban kekerasan. Fokusnya memang hanya kawan-kawan perempuan ya, jadi untuk perempuan korban kekerasan. Lalu tahun 2015 kami mengapasitasi diri untuk lebih mandiri, menjadi forum pengada layanan. Anggotanya ada di 32 provinsi, anggotanya 115 anggota di 32 provinsi, yang memang fokusnya hanya untuk pendampingan perempuan korban kekerasan, advokasi, dan pemenuhan hak perempuan. Tapi dinamikanya memang kawan-kawan lembaga layanan ada yang masih berjalan, Mbak Ira, ada yang memang sedang survive, ada yang memang masih melakukan pendampingan sampai hari ini. Nah, saya didaulat sebagai Sekretariat Nasional yang memang fokusnya untuk advokasi nasional. Terkait dengan RUU penghapusan kekerasan seksual, Kak Ira, jadi tahun 2001 sampai 2010 Komnas Perempuan bersama kawan-kawan lembaga layanan mendokumentasikan, jadi ini kerja panjang, dari hasil catatan tahunan Komnas Perempuan bahwa isu kekerasan seksual ini yang paling sulit diproses secara hukum dan korbannya mendapatkan akses keadilan. Dalam arti pemulihan bagi perempuan korban kekerasan seksual juga sulit. Sehingga pada tahun 2011 ya, kalau Kak Ira ingat, kita juga melaunching 15 bentuk kekerasan seksual, temu dan kenali.
Lalu 2014 bersama Komnas Perempuan kita menginisiasi kayaknya harus ada kebijakan nih. Kita nggak mungkin diam aja karena ada keterbatasan hukum di beberapa undang-undang di Indonesia. Sehingga tahun 2014 kawan-kawan mulai merancang draft RUU penghapusan kekerasan seksual, lalu setiap tahun ke DPR, jadi ada foto-fotonya kita ke DPR, mengaudiensikan, baru 2017 dia masuk prolegnas, prioritas 2017, sampai 2019 baru dibahasnya tahun 2019, saya ingat banget, Januari kita misalnya dibahas, lalu Agustus itu masih berkutat di judul, misalnya gitu, itu di Komisi 8, sudah terbentuk panja, dulu hanya baru FPL dan Komnas Perempuan. Nah, di DPR periode ini pendukungnya cukup banyak gitu ya kawan-kawan. Apa namanya, jaringan masyarakat sipilnya cukup banyak juga. Misalnya sekarang yang fokus juga kawan-kawan Fatayat, fokus juga Aisyah, kawan-kawan apa namanya JKP3 juga selalu menemani kawan-kawan akademisi misalnya begitu, lalu juga kawan-kawan organisasi kemahasiswaan GMNI, lalu juga sebagian kawan-kawan Pemkri gitu ya, gitu mendukung apa namanya advokasi RUKS ini, gitu Mbak Ira. Ya, iya. Terima kasih, Feni. Feni juga bisa cerita ya, Fen, bahwa EPL ini tahun 2018 itu mengembangkan sebuah model layanan dalam mengintegrasikan layanan pendampingan, kemudian layanan perlindungan sosial, dan penanggulangan kemiskinan. Itu seperti apa? Bisa cerita sedikit modelnya seperti apa kira-kira? Ya, jadi kita mengembangkan karena sambil menunggu RUU penghapusan kekerasan seksual, kawan-kawan, kita mengintegrasikan layanan. Jadi namanya sistem peradilan pidana terpadu penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Sebenarnya ini konsep lama 2004 yang dibentuk oleh Komnas Perempuan, LBH PIK Jakarta, DRAP Warapsari, lalu PKWJ UI. Diuji cobakan di 2016 ya sampai 2018 dalam bentuk sistem peradilan pidana terpadu di daerah-daerah. Mengintegrasikan bagaimana peran lembaga layanan berkoordinasi, bekerja sama dengan aparat penegak hukum di wilayah, lalu dengan pemerintah daerah, karena Mbak Ira, pemulihan itu bukan tugas polisi, tapi tugasnya pemerintah daerah untuk menjamin hak-hak warga negaranya. Lalu juga kita mengintegrasikan, menguji cobakan dua layanan, namanya Kementerian Sosial tuh punya saya jadi lupa program jaminan sosial dan pengaduan gratis gitu, dan KPPA punya P2TP2A. Makanya kita mengintegrasikan layanan SLRT dan P2TP2A supaya korban-korban perempuan dari kategori miskin bisa mendapatkan hak-hak dasarnya. Misalnya bantuan rumah, bantuan transport, kesehatan, misalnya lalu juga program-program peningkatan sosial yang dimiliki oleh Kementerian Sosial. Itu sih Mbak Ira, itu salah satu advokasi kawan-kawan di daerah. Ya, keren sekali ya, Feni bisa membuat sebuah model ya, model layanan gitu yang mengintegrasikan semua hal tadi itu. Selamat buat kawan-kawan Forum Pengadil Layanan. Terima kasih sekali lagi ya buat Feni yang sudah memenuhi undangan kami dan berbagi di sini, dan selamat datang buat yang baru bergabung. Terima kasih juga kepada audiens, kepada Anda semua yang sudah menyaksikan live IG Let's Talk ini. Kita mulai ke bagian RUU nih, Feni ya. Iya. Nah, mungkin juga Feni bisa share karena Feni sudah lama sekali terlibat di beberapa LSM atau organisasi perempuan, dan juga terlibat di dalam advokasi RUU penghapusan kekerasan seksual ini, gitu ya. Nah, bisakah Feni share tentang update terbaru, begitu ya, update terbaru tentang posisi atau status dari RUU penghapusan kekerasan seksual ini? Apakah ini sudah masuk kembali di prolegnas, karena memang dikeluarkan menjadi dari daftar ya, daftar prioritas di prolegnas 2020 kemarin. Nah, apakah menurut prediksi Feni dan kawan-kawan EPL ini bisa disahkan, dibahas dan disahkan dalam waktu dekat menjadi sebuah undang-undang? Tanggal 8 kemarin, pada saat perayaan Hari Perempuan Internasional, itu ada web seminar Pusat Penelitian Badan Kebijakan Setjen DPR RI ya. Mereka mengadakan seminar yang narasumbernya juga kita
Let's Talk juga pernah mengundang beliau-beliau, Mbak Yi pernah kita undang dengan Mbak Maria Ulfa Ansor juga dalam rangka waktu itu kita dalam rangka 16 hari 16 hari kampanye anti kekerasan berbasis gender saat itu, yang juga membahas tentang kekerasan seksual begitu. Nah, di sana saya mendengarkan, saya menyimak gitu ya seminarnya, dan sedang menurut DPR mereka sedang menggodok RUU itu dan akan segera di launching begitu. Nah, itu posisi yang saya dengar, posisi dan status terakhir tentang RUU ini. Mungkin Feni bisa cerita lebih jauh tentang status atau posisi RUU kita ini seperti apa, Feni? Ya, kawan-kawan, RU kita memang di Prolegnas Prioritas 2021 di informasi terakhir hasil kesimpulan yang mungkin juga kawan-kawan sudah terima, kesimpulan rapat Badan Legislasi DPR, bahwa RU penghapusan kekerasan seksual masuk di nomor list 16 di list 16 masuk menjadi prioritas 2021 begitu. Lalu kalau kita kemarin lihat diskusinya Badan Keahlian Kesekjenan DPR sih sepertinya optimis ya, Mbak Ira ya. Dan kawan-kawan, memang kita hanya memiliki optimis kayaknya di negara ini untuk mengadvokasikan semuanya. Karena kalau kita lihat isinya juga memang tidak terlalu mengerikan gitu. Kami berharap beberapa partai pendukung, misalnya sekarang PKB kan juga sebagai partai Islam gitu ya, Islam moderat, juga sudah mendukung RUU penghapusan kekerasan seksual, dan memang kami senang sekali karena dia menjadi usulan Badan Legislasi, Mbak Ira, bukan seperti yang tahun lalu. Kami bingung ternyata katanya dia usulan balik, ternyata usulan komisi gitu. Kalau sekarang kayaknya jelas ini usulan balik dan ada 3 fraksi yang pengusul, dan mudah-mudahan kami berharap panja pembahas RUU penghapusan kekerasan seksual segera dibentuk oleh ketua balik. Karena kalau dari komitmennya, waktu pernah juga diangkat Mata Najwa, ketua balik juga memiliki komitmen katanya kita kejar tahun ini. Lalu ketua DPR RI, ketua MPR ya, Bambang Susatyo juga mengatakan sebagai perwakilan fraksi Golkar, mereka juga mendorong RUU ini segera segera disahkan gitu. Ya, kita sama-sama berharap ya, dan sama-sama harus optimis, terus berjuang, tapi juga optimis gitu bahwa memang RUU ini akan dibahas di DPR dan segera disahkan tahun ini juga begitu. Melihat memang urgensinya dan pentingnya buat kita semua, bukan hanya buat perempuan tapi juga buat kita semua, buat anak-anak perempuan dan laki-laki juga begitu ya, yang juga mungkin bisa menjadi atau potensi menjadi korban kekerasan, dan juga bagi kawan-kawan minoritas secara seksual dan gender ya. Nah, kita mau masuk ke soal isi nih, Feni. Karena Feni sudah lama sekali bergelut, berkecimpung di lembaga atau organisasi perempuan di Indonesia, saya yakin Feni punya data yang banyak sekali gitu ya, banyak ya gitu tentang kekerasan terhadap perempuan ini gitu, terutama kekerasan seksual. Nah, sebenarnya seserius apa, Fen, gitu ya, kekerasan seksual di Indonesia ini? Dan kalau kita melihat ya evidence based gitu ya, atau berdasarkan based on evidence gitu, terutama 1 tahun terakhir ya, pada masa pandemi ini, karena dari catatan Komnas Perempuan tahun 2020 itu kekerasan seksual ada sekitar 4.898 gitu ya, itu jumlah kasus kekerasan seksual di Indonesia gitu ya, yang mereka sangat membutuhkan gitu bantuan hukum, layanan perlindungan, pemenuhan hak korban gitu ya, pendampingan begitu. Dan menurut catatan Forum Pengada Layanan gitu ya, yang saya ikuti Feni di Facebooknya, saya mengikuti bahwa menurut Forum Pengada Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan ini juga mengalami peningkatan eskalasi yang cukup tinggi ketika masa pandemi, terutama cyber ya, online gitu, berbasis, jadi kekerasan seksual berbasis online. Nah, boleh di-share di sini, Feni, kira-kira seperti apa sih kekerasan seksual di masa pandemi ini, dan seserius apa, sengeri apakah kekerasan seksual di Indonesia? Karena ini terus meningkat gitu ya angkanya kalau kita lihat catatan tahunan Komnas Perempuan, dan dari Damar Lampung juga mengatakan bahwa ada peningkatan besar-besaran di masa pandemi ini, sama dengan temuan-temuan Forum Pengada Layanan. Silakan, Feni.
Ya, terima kasih Kak Ira. Memang iya, betul sekali banyak sekali peningkatan misalnya di Jakarta, di Lampung, lalu juga apa namanya kawan-kawan disabilitas HWDI juga mencatat bahwa peningkatan untuk kawan-kawan disabilitas yang mengalami kekerasan, khususnya kekerasan seksual di masa pandemi ini juga meningkat. Dan sedihnya lagi justru untuk kasus disabilitas mereka hampir tidak mau melaporkan kasusnya karena dia ada di lingkaran yang dia gak bisa keluar dalam situasi COVID ini semuanya di rumah. Sama seperti juga yang dialami oleh perempuan dengan HIV/AIDS yang mengalami kekerasan fisik, psikologis dan seksual dari orang-orang terdekatnya. Lalu juga perempuan non disabilitas juga mengalami kekerasan yang cukup rentan bahwa misalnya eskalasi PSBB gitu, bagaimana misalnya laporan-laporan kasus ini aparat penegak hukumnya membatasi laporan, misalnya begitu. Lembaga layanan juga menutup, misalnya milik pemerintah juga sebagian awal-awal ya, Mbak Ira, dia merubah layanan dari online menjadi offline gitu. Kawan-kawan lembaga layanan juga begitu, ada juga yang teman-teman yang menutup bahkan apa namanya semuanya online misalnya di lembaga layanan milik pemerintah di beberapa wilayah dan mengerikan karena apalagi kasus kekerasan seksual berbasis gender online meningkat dari 150 data Komnas Perempuan yang dilaporkan dari kawan-kawan lembaga layanan jadi 560. Sementara perspektif aparat penegak hukum di isu cyber itu sangat IT sekali, jadi seakan-akan isu kekerasan seksual berbasis gender online ini dianggapnya memang apa yang tidak ada garisnya dengan isu kerentanan gitu, sehingga sulit diproses dan justru kriminalisasinya cukup tinggi. Mengerikan karena kita juga lihat hampir semua TV gitu ya, isu kekerasan seksual juga apa seperti di NTB hari ini salah satu bapak yang istilah memperkosa anaknya tapi juga tidak bisa diproses karena kurang alat bukti. Semua dari awal pandemi, misalnya sebelum pandemi, keterbatasan perempuan korban kekerasan seksual selalu alasannya adalah saksi lalu juga alat bukti yang kurang. Makanya Mbak Ira di salah satu substansi RUU penghapusan kekerasan seksual isinya kami juga memasukkan salah satunya tentang tindak pidana kekerasan seksual hak-hak korban. Jadi memang RUU ini usernya adalah korban gitu. Jadi bagaimana korban mendapat pemulihan, bagaimana hak-hak korban terpenuhi gitu, bagaimana koordinasi dan pengawasan terhadap penanganan kasus kekerasan seksual, keterlibatan APH, ketentuan pidana begitu ya, peran serta masyarakat, misalnya termasuk pencegahan di dunia pendidikan, peran keluarga gitu ya. Lalu tindak pidana yang kita memperluas juga definisi tindak pidana kekerasan seksual, bahwa kekerasan seksual hari ini bukan lagi karena kita jalan sendirian terus diperkosa, seperti yang definisi di undang-undang hukum pidana yang ada saat ini, tapi memang bisa menggunakan cara-cara yang tipu muslihat, seakan-akan kita mau, seakan-akan pelaku sayang, tapi tujuannya adalah apa namanya melakukan kekerasan baik kasat mata atau tidak misalnya gitu ya terhadap tubuh perempuan atau menyerang seksualitas perempuan. Jadi makanya diperluas menjadi tipu muslihat, terus uh, apa palsu apa namanya uh, riwayat palsu misalnya begitu. Jadi memang diperluas bukan hanya apa namanya kekerasan seksual yang langsung begitu. Baik verbal juga misalnya pelecehan seksual juga sekarang bukan hanya yang yang beredar kan masa kita ngedipin aja ditangkap misalnya gitu. Ya enggak lah, pasti kalau sudah sampai apa namanya kalau memang yang tidak apa tersentuh gitu ya, yang buktinya tidak ada aja seperti kasus Anan Krishna bisa masuk. Kenapa misalnya kasus di Depok yang benar-benar ada CCTV-nya, lalu pegang payudara, alasannya karena iseng, Mbak Ira, lalu dia bisa bebas gitu. Ini jadi tergantung perspektif penegak hukumnya kan. Kalau sekarang kalau penegak hukumnya punya perspektif masuk, kalau enggak, ya enggak gitu. Nah ini yang kita harap tidak terjadi ke depan gitu. Iya, iya. Ya, jadi tergantung perspektif si penegak hukum, subjektivitas dan kedekatan hubungan ya. Jadi bisa suap atau karena kedekatan hubungan karena teman dan lain-lain bisa kemudian tidak masuk dalam ranah hukum ya, tidak masuk dalam jalur hukum. Nah, ketidakadilan terhadap korban ketika kekerasan seksual
selama ini sering kita saksikan kasat mata ya, bukan lagi invisible tapi kasat mata gitu. Dan memang tadi seperti yang Feni katakan ya, dari sekian banyak organisasi perempuan yang saya ikuti di Facebook ataupun di grup-grup lainnya ataupun dari surat kabar. Jadi meskipun saya di sini jauh, Feni, tetap kami mengikuti perkembangan gitu ya di Indonesia gitu setiap harinya. Jadi mengikuti perkembangan di sini dan juga di Indonesia gitu ya. Memang sangat tinggi ya peningkatannya itu gitu, terutama untuk kekerasan seksual berbasis cyber tadi atau online tadi, karena memang penggunaan internet semakin meningkat ya, orang kemudian di rumah saja gitu, bukan saja terhadap perempuan laki-laki juga gitu ya, KDRT juga begitu ya, dan terhadap kelompok yang dimarginalkan, kelompok minoritas atau kelompok yang menjadi rentan atau direntankan, seperti misalnya difabel atau kelompok dengan disabilitas, karena memang seperti misalnya tuli ya, atau visual, difabel visual atau netra, atau misalnya dengan autisme atau mereka dengan Down syndrome gitu, itu banyak sekali terjadi di Indonesia, dan kita memang masih belum banyak ya memikirkan, terus terang saja mungkin kita agak lengah ya, ada gap gitu, terjadi kekerasan seksual yang menimpa difabel gitu. Nah, sehingga kita perlu melihat lebih aware dan lebih melihat keterkaitan ya, interseksionalitas gitu loh dengan isu-isu yang lain gitu, selain masyarakat adat, minoritas seksual dan gender, minoritas lainnya di Indonesia juga disabilitas. Nah, saya mau mengaitkan pernyataan Feni tadi mengenai kurangnya alat bukti dan saksi ya, Feni ya, begitu di pada kasus-kasus kekerasan seksual di Indonesia. Nah, kenapa kenapa RUU ini sangat mendesak gitu ya? Mengapa kita harus mempunyai atau memiliki undang-undang penghapusan kekerasan seksual di Indonesia? Nah, mungkin bisa diceritakan, menyambung pernyataan Feni tadi, keterangan Feni tadi, begitu ya. Kenapa produk-produk hukum kita, misalnya KUHP dan KUHP itu tidak atau sangat tidak memadai gitu ya untuk penanganan hukum kasus-kasus kekerasan seksual. Feni bisa cerita nanti itu, share, tapi sebelumnya saya ingin bilang bahwa saya sudah membaca wawancara Feni di tanggal 8 ya, dalam rangka peringatan Hari Perempuan Internasional di Media Indonesia, dan saya sudah sebarkan di grup kita. Jadi Let's Talk itu punya satu grup fan namanya Keluarga Let's Talk, dan anggotanya sudah 130-an. Nah, saya share, kalau ingin tahu Feni silahkan baca wawancaranya di Media Indonesia untuk bisa mengikuti di IG nanti begitu. Silahkan Feni dijawab kenapa KUHP dan KUHP ini tidak memadai, sangat tidak memadai untuk proses penanganan kasus-kasus kekerasan seksual di Indonesia, selain tadi soal saksi, bukti gitu ya, dan perspektif yang sangat subjektif, tergantung pada perspektif si penegak hukum, ada subjektivitas di sana gitu ya, dan kemudian juga tidak begitu menargetkan pemenuhan hak-hak korban di dalam KUHP dan KUHP. Silakan Feni. Iya, karena memang KUHP kita, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita, belum memiliki pemenuhan hak korban, Mbak Ira. Jadi memang dia sangat pro-nya justru pro pelaku. Jadi hak tersangka terdakwa gitu, sehingga hak korban belum ada. Makanya untuk inisiatif kita sebelum ada KUHP baru, kita bikin SPP TPK KTP tadi. Lalu di Kitab Undang-Undang Hukum Pidananya hanya mengenali 2 bentuk kekerasan seksual, perkosaan, dan perkosaan harus penetrasi. Jadi ketika misalnya dia seperti kasus Transjakarta, dia misalnya belum sampai masuk tapi cairannya keluar di luar vagina, itu belum dianggap perkosaan. Atau misalnya dia menyentuh bagian-bagian lipatan perempuan gitu, atau perempuan korban gitu, dia belum dianggap perkosaan. Padahal mungkin di Belanda yang pembuat hukumnya sekarang katanya untuk penetrasi di kuping aja udah dianggap perkosaan begitu. Lalu hukum pidana kita juga tidak melihat bahwa unsur tipu muslihat gitu ya, terus rangkaian kebohongan, lalu juga relasi kuasa itu menjadi salah satu unsur yang bisa dimasukkan dalam kasus kekerasan seksual. Padahal kasusnya banyak. Katakanlah kasus Sito ya, sama korban yang di UI,
UI dan beberapa mahasiswa kita di Indonesia sudah banyak menjadi korban, itu hampir tidak bisa diproses misalnya gitu, karena alat buktinya kurang. Karena perempuan yang ditipu muslihatkan atau dibuat di seolah-olah mau gitu, dia datang ke rumah korban terus terjadi perkosaan, dianggap menyetujui gitu atau suka sama suka gitu. Karena definisinya memang begitu gitu. Jadi mungkin kita tidak bisa menyalahkan aparat penegak hukum sendiri gitu. Karena definisi di KUHP kita memang seperti itu gitu. Lalu perkosaan, ketika perempuan tidak ada perlawanan, ketika misalnya pada saat perkosaan keluar air mani perempuan, itu dianggap kita menikmati. Sebegitunya Mbak Ira. Sebegitunya perempuan korban kekerasan seksual itu sulit mencari keadilan. Belum lagi stigma di masyarakat. Ketika pelakunya ada orang terdekat atau memiliki kuasa atau orang penting atau orang, karena pelaku pasti orang-orang terdekat, nggak mungkin orang di pinggir jalan nggak kenal kita tiba-tiba merkosa kita, kan hampir jarang lah, walau mungkin ada pernah tapi hampir jarang. Lalu ketika dia mau mengungkapkan, itu tidak dipercaya sama keluarga. Misalnya dia pun mau ada yang mau bantu, pasti serangkaian serangkaian aib yang ditempatkan pada dia itu pasti berkecambuk gitu. Sehingga makanya seringkali perempuan korban perkosaan atau perempuan korban kekerasan seksual harus berpindah atau dia memilih diam gitu. Maka saya melihat sebelum ada penghapusan kekerasan seksual, angka kekerasan seksual yang dicatat oleh Komnas Perempuan adalah angka yang gunung es gitu. Jadi memang korban yang sudah tahap yang sudah tidak bisa menerima kekerasan seksual ini. Tapi tahap-tahap yang kasus-kasus yang lain yang belum berani yang belum berani melaporkan pasti akan banyak, seperti Undang-Undang PKDRT dulu. Itu Mbak Ira. Jadi tipu muslihat, rangkaian kebohongan, keadaan palsu, status palsu, terusnya bujuk rayu dan segala macam itu tidak dikenali. Dan perempuan korban kekerasan seksual sampai hari ini harus mencari saksi dan alat bukti sendiri. Kalau dia diperkosa, dia harus cari itu bajunya dia di mana. Padahal kalau kita diperkosa, mana kita ingat misalnya baju kita di mana, sperma itu dikeluarin di mana gitu. Dan kekerasan seksual dilakukan di ruang-ruang tertutup di mana nggak ada saksi gitu. Dan KUHP kita meminta ada saksi gitu. Nah, ini yang sulit pada reformasi hukum kita harusnya saat ini udah bisa lebih maju ya Mbak Ira. Misalnya kita ada visum et psikiatrikum, ada keterangan psikologis, misalnya ada rekam digital atau segala macam. Nah, itu bisa dijadikan alat bukti, tapi itu masih sulit digunakan. Itu sih Mbak Ira. Baik, iya Feni, terima kasih. Ya, jadi memang banyak ya persoalan yang dihadapi ya, banyak persoalan yang dihadapi oleh perempuan korban kekerasan seksual, terutama perkosaan, gitu ya. Misalnya tadi soal saksi, alat bukti, begitu. Nah, perempuan korban perkosaan itu harus menyediakan, gitu ya, menyediakan bukti tadi, kemudian saksi. Sementara biasanya tidak ada saksi, tidak ada alat bukti, dan tidak kepikiran ke arah sana, begitu. Nah, belum lagi tadi yang diceritakan, misalnya blaming the victim ya, victim blaming gitu ya, dimana korban perkosaan ini seringkali justru menjadi pihak yang disalahkan gitu, padahal mereka bukan pelaku gitu, bukan pelaku yang disalahkan, tapi korban perkosaan atau kekerasan seksual lainnya yang disalahkan gitu, karena mereka mungkin dengan pakaian yang provokatif misalnya, selalu menyambung-nyambungkan, mengaitkan dengan persoalan pakaian, keluar rumah sendirian misalnya, pulang malam misalnya begitu ya, atau dianggap mau sama mau karena tidak ada perlawanan seperti yang Feni ceritakan tadi gitu ya. Jadi selain itu juga stigma, ya terlalu banyak stigma stereotip gitu ya, yang dilekatkan pada perempuan, apalagi perempuan kemudian menjadi korban perkosaan, yang disalahkan adalah si perempuannya gitu. Nah, itu sering sekali kita saksikan ya, kita dengar, kita lihat sendiri gitu ya. Di berita-berita juga, pemberitaan perempuan korban perkosaan juga seperti itu gitu, tidak adil gender, tidak punya perspektif gender, misalnya jurnalisnya sangat-sangat patriarkal dan sangat bias gender gitu. Nah, di pengadilan juga ya Feni ya, beberapa kali bahkan saya sering sejak di Kalna Mitra dulu dan di Komnas Perempuan mengikuti pengadilan gitu ya, pengadilan melihat menyaksikan sendiri bagaimana pertanyaan-pertanyaan gitu yang diajukan itu sangat memojokkan perempuan gitu ya, misalnya apakah Anda menikmati dan lain-lain, apakah tidak ada perlawanan, berarti Anda suka begitu ya, itu sering sekali menjadi
revictimization ya, jadi revictimisasi, jadi menjadi victim kedua, victim ketiga begitu, karena disalahkan, dijudge oleh masyarakat, tapi juga oleh hakim, oleh pengacara begitu. Nah ini memang cukup rumit gitu, sangat rumit persoalannya. Nah masyarakat Indonesia, Feni, itu masih menganggap persoalan kekerasan terhadap perempuan itu masalah sepele gitu, dan masih menyalahkan mereka, masih memberikan stigma seperti yang tadi Feni ceritakan juga. Nah, saya mau bertanya tentang ini di luar proses hukum ya, di luar proses hukum dan pemenuhan hak korban maupun penghukuman pelaku. Tetapi saya ingin menanyakan kepada mindset masyarakat kita. Sebenarnya kan tidak kalau kita melihat ini kan masuk dalam hak asasi manusia ya, bahwa semua orang, semua warga negara itu tidak boleh mendapatkan kekerasan apapun, termasuk kekerasan seksual. Itu sebenarnya siapapun, terlepas dari status identitas apapun yang dia miliki, apakah dia sudah menikah, tidak menikah, apakah mereka LGBT, apakah mereka anak-anak gitu ya, dan lain-lain sebagainya. Nah itu yang masyarakat kita itu tidak punya kesadaran itu gitu. Nah kenapa sih Feni, di Indonesia itu masyarakat kita masih menganggap persoalan kekerasan seksual ini masalah yang sepele gitu. Nah apakah dengan adanya undang-undang penghapusan kekerasan seksual di Indonesia itu bisa memberikan dampak atau efek dalam pengubahan perilaku atau attitude masyarakat kita atau warga Indonesia, dan juga mindset gitu ya, perubahan perspektif, perubahan mindset gitu dalam menyikapi dan lebih aware, lebih serius dalam menyikapi persoalan kekerasan seksual di Indonesia, Penny. Ya, Mbak Ira, karena RUU penghapusan kekerasan seksual saat ini dulu ya, dari semenjak ada KUHP, dia masuknya di bab kesusilaan. Kesusilaan berarti dia melanggar norma-norma yang hidup di masyarakat. Padahal perkembangan hukum hari ini, kekerasan seksual adalah kejahatan terhadap tubuh. Dia sama jenisnya dengan pembunuhan, dia sama dengan kekerasan HAM gitu, kekerasan yang berbasiskan hak asasi manusia. Dia tidak lebih rendah dari kekerasan-kekerasan seperti itu. Tapi dengan KUHP yang ada saat ini, misalnya, dia mendegradasikan bahwa kekerasan seksual itu hal yang biasa. Jadi yang wajar dan tak wajar, bukan masuk kejahatan. Makanya RUU penghapusan kekerasan seksual ini bagian dari pertaruhan kita untuk membuat perempuan bermartabat di negara ini. Karena kalau kita berangkat dari sejarah Indonesia, kita punya Jugunianfu yang tidak pernah selesai, 98 kasus perkosaan terhadap etnis tertentu misalnya yang juga tidak pernah terungkap. Lalu juga kekerasan seksual ketika misalnya pada perempuan-perempuan yang dianggap 65 gitu ya, terlibat dalam kasus 65 Gerwani, itu juga tidak pernah terungkap. Sehingga kita mendiamkan selalu isu-isu kekerasan seksual di negara ini. Makanya sementara kasusnya, untuk kasus-kasus kekerasan seksual ini, ketika terjadi terhadap diri kita, traumatiknya tinggi. Dia mempertaruhkan hidup perempuan. Tidak sedikit perempuan yang ingin mengakhiri hidupnya ketika menjadi korban kekerasan seksual, misalnya perkosaan, perbudakan seksual, misalnya kasus misalnya di Sulawesi, perempuan korban kekerasan seksual sampai kehilangan menjadi disabilit, kehilangan akal sehatnya karena dia menjadi budak seksual oleh salah satu dia tuh kayak dukun gitu ya, dan dia ditaruh di gua dan dia akhirnya sudah menuruti karena sudah rutinitas gitu. Sehingga ini memang harus kita dorong Mbak Ira, sehingga supaya mindset masyarakat kita yang merupakan masyarakat dunia ini mulai meningkat gitu ya. Jadi tidak lagi menempatkan bahwa pelecehan seksual, karena kita masih suka lihat juga kan di WA tuh isu kekerasan seksual tuh hal yang dianggap biasa, membicarakan payudara perempuan, bokong perempuan misalnya, sehingga jadi perempuan di Indonesia tuh serba salah, langsing salah, gendut salah gitu ya, punya payudara kecil salah gitu ya, punya payudara besar salah gitu. Nah itu yang menurut kita mindset ini harus dirubah, bahwa perempuan harus dilihat sebagai manusia pada utuhnya sama seperti warga negara pada umumnya gitu. Ya, memang ya Feni ya, seksisme di Indonesia, misoginisme ya, patriarkisme di Indonesia itu memang sangat luar biasa, dan itu seringkali dikemas dalam bentuk-bentuk jokes ya, dalam bentuk-bentuk dan dianggap itu biasa dan ditertawakan gitu, kita sedang joking gitu ya. Nah itu yang saya juga suka marah gitu. Dulu pernah Feni, saya tuh mengikuti dulu sekali ya waktu di awal-awal di Kalena Mitra.
gitu ya, masih relawan saat itu, belum belum jadi staff di Karena Mitra. Saya pernah mengikuti sebuah pelatihan anti kekerasan gitu. Nah itu trainernya orang Amerika gitu, langsung begitu. Kemudian di situ ada penerjemahnya gitu ya, buat yang ingin diterjemahkan. Nah, seminggu pelatihan begitu, dan kemudian ada menonton film screening bareng, kemudian kita diskusi. Nah, pada saat film screening itu ada beberapa orang laki-laki, peserta laki-laki tertawa, Feni. Itu filmnya, film yang saya nangis gitu, nangis dan nggak sanggup melihat, menyaksikan, karena film itu bukan sedih lagi, udah di luar batas kesedihan. Itu film perkosaan, Feni. Dan yang laki-laki, peserta laki-laki ketawa. Nah, ini si trainer ini sampai nggak habis pikir gitu, kenapa ada gitu ya adegan perkosaan gitu ya, dan tentu perkosaannya tidak dalam film pasti sudah disensor gitu ya, itu ditertawakan gitu. Itu yang saya juga nggak habis pikir gitu, dan pasti marah dong kita ya, kenapa ada misalnya tontonan yang mengerikan, menyedihkan gitu, yang udah nggak bisa lagi, speechless gitu, ditertawakan oleh orang-orang Indonesia gitu. Nah itu aneh gitu. Nah, saya mau tadi ke pernyataan Feni tentang definisi perkosaan ya, Feni, yang tadi yang memang perkosaan itu harus ada penetrasi penis ke vagina, sehingga tidak memungkinkan misalnya perkosaan-perkosaan jenis lainnya misalnya yang tidak harus dengan penetrasi gitu. Itu tidak terjadi saat ini, tidak masuk dalam kategori perkosaan kalau kita melihat dari sistem formal, hukum formal Indonesia. Ya, kemudian tadi masuknya ke bab kesusilaan ya, Feni ya, dan tidak dianggap sebagai kejahatan kemanusiaan, kejahatan HAM gitu, yang merampas hak-hak asasi gitu ya, tidak kejahatan kemanusiaan juga, dan sering terhadap tubuh. dan seringkali juga diselesaikan secara mufakat gitu. Jadi udah keluarga, kemudian sudah selesai gitu, tidak dibawa ke jalur hukum. Itu yang sering terjadi karena itu dianggap melanggar norma-norma tadi gitu, kesusilaan. Nah, itu mungkin salah satu yang dikritik ya oleh aktivis, teman-teman aktivis perempuan dan feminis yang kemudian ingin menggolkan RUU ini menjadi undang-undang. Nah, kalau kita ingin RUU ini masuk ke dalam dibahas gitu ya, dibahas dan disahkan tahun ini juga atau sesegera mungkin, itu persiapan khusus apa, Feni, yang perlu dipersiapkan gitu ya oleh kawan-kawan aktivis perempuan dan juga jaringan NGO atau juga jaringan advokasi HAM gitu ya, bukan hanya perempuan, karena kita perlu berinterseksi dengan yang lainnya, perlu berkolaborasi dan bekerja sama. Bagaimana kemudian kita bisa membuat undang-undang ini efektif dari segi law enforcement gitu, atau penegakan hukumnya, dan bagaimana juga kita mempersiapkan para aparat hukum gitu ya, dari mulai misalnya tingkat atas sampai tingkat daerah, mempunyai perspektif korban, perspektif gender, perspektif perempuan gitu terkait kekerasan seksual. Karena kita belajar dari pengalaman RUU PKDRT, kebetulan saya juga masih di Indonesia saat itu, saya juga mengikuti gitu perkembangan rancangan undang-undang PKDRT yang memang setelah disahkan undang-undang itu tidak berbunyi, tidak bergaung gitu loh, di bawah itu tidak mengerti sama sekali. Saya masuk waktu itu ke kelompok-kelompok komunitas ibu-ibu pengajian gitu ya, PKK, arisan, sampai ke komunitas-komunitas ibu-ibu yang sering kumpul gitu ya, komunitas bapak-bapak, kemudian remaja masjid. Saya masuk juga ke gereja dan saya bertanya, mereka nggak tahu sama sekali tentang undang-undang itu, padahal sudah berapa tahun disahkan gitu. Nah, ini ada gap kira-kira supaya undang-undang ini nanti setelah disahkan itu bisa dibumikan, orang-orang bisa tahu tentang keberadaan undang-undang ini dan juga punya perspektif dan punya on the same page gitu ya. Itu seperti apa, termasuk aparat hukumnya, Feni? Ya, jadi memang perjuangan kita hari ini Mbak Ira, kita mendorong masyarakat memahami, bukan hanya aktivis-aktivis tapi masyarakat luas gitu. Dan kawan-kawan CSR nih misalnya, dan kawan-kawan swasta, misalnya sekarang Body Shop sudah bicara tentang kekerasan seksual. Lalu juga L'Oreal, alhamdulillah nih hari ini beberapa hari ini dia melaunching pelecehan seksual. Lalu juga banyak masyarakat yang saat ini bicara, kawan-kawan kampus gitu ya, baik yang aktivis dan non aktivis, dia bicara tentang isu kekerasan seksual. Karena politik kita hari ini, Mbak Ira, ditentukan bagaimana perhatian masyarakat dan perhatian media terhadap salah satu isu, sehingga itu menjadi titik tekan yang harus kita rebut sebenarnya, menjadi dukungan
meluas gitu, meluas dukungan kita sehingga DPR punya perhatian. Karena kalau advokasi kita ke DPR sebenarnya atau misalnya aparat penegak hukum, saya yakin sekali untuk aparat penegak hukum kita sekarang, misalnya kita sudah ada unit perlindungan perempuan dan anak, unit pengaduan perempuan dan anak di semua Polres misalnya. Hanya tinggal dikapasitasi misalnya dan fokus misalnya beberapa aparat penegak hukum dan fungsi pengawasan ya kan selama ini yang nggak ada. Ketika semua sistem ini jalan misalnya di penghapusan kekerasan seksual, pasti saya yakin ini bisa mudah jalannya gitu karena ini menjadi kepentingan kita. Misalnya kita sebagai perempuan yang punya anak, baik perempuan dan laki-laki, anak saya juga laki-laki, kita juga was-was ketika misalnya melepas anak kita sendirian gitu, bahwa misalnya kekerasan seksual hari ini juga bukan hanya dialami oleh anak perempuan tapi anak laki-laki juga mengalami. Sehingga ini yang menjadi pertaruhan kita, karena kalau untuk meyakinkan DPR selama ini misalnya kita mengganti strategi nih, Mbak Ira. Tadinya kawan-kawan NGO misalnya yang menjadi leading di isu lobby, misalnya sekarang kawan-kawan Fatayat misalnya. Kawan-kawan Fatayat yang menjadi tim lobby, menjadi strategi supaya mudah diterima kalau misalnya isu keagamaan yang bicara misalnya, atau orang-orang yang dianggap baik lah, bukan feminisme gitu ya, yang bicara itu mungkin bisa diterima. Dialog misalnya dengan aparat penegak hukum, dengan kawan-kawan DPR saat ini juga tetap dilakukan, misalnya bahkan kawan-kawan NGO mensupport misalnya penyusunan draft RUU dan naskah akademis bersama kawan-kawan pengusul, itu juga dilakukan dialog-dialog ke daerah gitu ya, dialog-dialog di media. Jadi ini juga tetap dilakukan, dan hari ini luar biasanya Mbak Ira, kekuatan pengadvokasi penghapusan kekerasan seksual semakin banyak. Jadi semua orang bicara, semua orang bisa mengambil peran apapun gitu. Jadi tidak hanya beberapa lembaga seperti dulu, tapi banyak pihak juga yang mendukung, dan ini salah satu yang luar biasa sih menurut kami. Itu sih yang kita lakukan. Lalu diskusi-diskusi media seperti ini, kami juga diskusi dengan kawan-kawan akademisi, salah satunya Mbak Ira, mungkin salah satu akademisi yang kita juga minta nanti nulis tentang isu kekerasan seksual atau bicara dengan DPR, karena itu salah satu strategi juga, karena kalau kawan feminis ngomong bener aja nggak dipercaya gitu. Tapi kalau orang kawan-kawan yang memiliki title gitu ya, memiliki akademisi background akademisi, ngomong salah aja diterima. kayak waktu periode sebelumnya di Komisi 9 kan, padahal misalnya ahli yang didatangkan bukan ahli yang nggak punya pengalaman pendampingan, tapi dia profesor, itu didengar gitu. Makanya kita ganti strategi, berarti kawan-kawan akademisi dan kawan-kawan yang memiliki background keagamaan di depan kita, tim hore di belakang, tim pekerjanya aja kita di belakang. Itu salah satu strategi yang kita gunakan juga, kayak. Ya. Feodal ya, masih feodal. Lihat title gitu ya, feodal banget. Jadi kalau yang ngomong profesor atau punya title itu didengar, tapi kalau teman-teman yang seperti Fanny dan lain-lain feminis yang dari dulu zaman Orde Baru itu sudah mulai gitu ya mengadvokasi hak hak perempuan dan kekerasan seksual, itu nggak didengerin karena mereka nggak punya title yang cukup dan tidak dianggap pensi gitu ya. Itu satu. Dan yang kedua tadi yang Fanny bilang, sepertinya masih ada alergi dengan feminis ya. Masih ada alergi mereka dengan feminis, jadi lebih strateginya adalah dengan mengedepankan yang kayak Fatayat, Muslimat, NU gitu ya. Ya memang begitu situasinya ya, realitasnya Fanny ya. Anggota DPR kita, pejabat-pejabat publik kita masih seperti itu pola pikirnya begitu. Ya untuk safe-nya dan strategi ke depan memang kita harus bermain mau nggak mau, meskipun kita suka nggak suka ya, harus bermain di ranah itu begitu. Nah, tadi Fanny sudah menjelaskan juga soal advokasi, tadi siapa yang melit, dan juga sudah mulai merangkul, menggandeng semua pihak, swasta juga gitu ya, media juga gitu, dia ada L'Oreal gitu dan lain-lain. Nah itu artinya sudah ada kolaborasi dan corporation dan kerjasama di antara semua pihak, tidak hanya CSO misalnya atau NGO perempuan atau aktivis perempuan saja atau aktivis HAM saja gitu. Nah itu sudah kemajuan yang sangat luar biasa. Salut buat teman-teman atau kawan-kawan semua begitu. Sekarang saya mau
ke hambatan-hambatan gitu, tantangan-tantangan atau challenges yang ada yang selama ini kita hadapi, Feni gitu. Nah, ini kan sudah sejak lama gitu ya di advokasi gitu RUU ini, kemudian dikeluarkan dari prolegnas, kayaknya kok enak banget dikeluarkan dari daftar prolegnas 2020 ya gitu. Kok sebegitunya tidak dianggap penting oleh DPR gitu ya, oleh balik gitu. Nah, itu sebenarnya persoalannya apa sih, Fen, di tingkat, mungkin kawan-kawan ada yang belum tahu, di tingkat eksekutif apa, di legislatif apa gitu, kemudian di tingkat masyarakat juga seperti apa, kenapa kemudian ini ditolak dan banyak resistensi dari masyarakat, mungkin bisa diceritakan, Feni? Iya, kalau saat ini apa hambatan terbesarnya memang hanya di DPR, Kak Ira. Kawan-kawan pemerintah misalnya KPPA, KSP, terus juga PMK, lalu juga beberapa kementerian Kumham, lalu Kementerian Kesehatan ya, yang di-lead oleh Bappenas, di-lead juga dengan kawan-kawan PMK ya, kawan-kawan itu juga cukup kondusif untuk mensupport RUU penghapusan kekerasan seksual ini, apalagi komitmen Ibu Menteri ya udah jelas. Memang di DPR pertentangannya apa beberapa fraksi, jadi baru didukung oleh 3 fraksi, PKB, Nasdem dan PDI. Fraksi yang lain belum mendukung karena masih menganggap bahwa ini ada pertanyaan-pertanyaan katanya, ada susupan-susupan isu gitu. Misalnya, nah ini yang dimainkan oleh kawan-kawan PKS gitu, mendekati beberapa yang supaya tidak mendukung RUU ini. Padahal kalau kita lihat di dalamnya, Indonesia sudah jelas dia tidak akan memberikan ruang lah, misalnya melegalitaskan LGBT gitu. Tapi kan bukan berarti mereka harus mendapatkan kekerasan gitu. Dan pendukungnya juga ada PKB misalnya, PDI misalnya partai penguasa, nggak mungkin juga dia memasukkan itu, kan konyol gitu ya tuduhannya. Jadi sehingga memang fokus kita sekarang memang ke DPR, Mbak Ira, meyakinkan mereka bahwa ini harus dibahas, ini harus disahkan karena emang sudah sangat darurat. Korbannya bukannya kita wartawan juga sudah cukup mensupport karena dia mensajikan berita hampir tiap hari untuk melihatkan bahwa kekerasan seksual terjadi di mana-mana. Kita memang beberapa fraksi ini yang memang sedang kita melakukan pendekatan, mudah-mudahan terbuka gitu ya. Terus juga melihat bahwa isinya sama sekali tidak ada seperti yang dituduh-tuduhkan kawan-kawan kelompok penentang, karena kayak misalnya 2020 kemarin kan dikeluarkan karena ternyata usulan Komisi 8, Mbak Ira. Lalu Komisi 8 merasa ini COVID, jadi tidak mungkin untuk membahasnya, tidak mengejar. Nah, mudah-mudahan ini tidak terjadi 2021. Makanya ketika perempuan dibahas di Komisi 8, di mana komisi yang memang patriarkinya tinggi, dekat dengan isu banyak juga yang melakukan poligami di sana gitu ya, pemilik-pemilik istilahnya ya, pemuka-pemuka agama yang konservatif kita lihat gitu ya, sehingga sulit untuk berkembang pembahasannya di Komisi 8. Kami berharap memang pembahasannya tetap di pansus ataupun di balik sehingga kondusif proses pembahasannya, banyak orang-orang yang sudah tercerahkan lah pikirannya di situ. Itu sih yang menjadi perjuangan kita sih, Mbak Ira. Ya, ya, saya ingat, Feni, saya dan kawan-kawan pernah waktu itu melit sebuah pernyataan sikap ya untuk menolak dikeluarkannya RUU ini dari prolegnas 2020 begitu, dan banyak kawan-kawan yang tidak mendukung, yang tidak mau begitu. Satu, yang kedua adalah ini saya berada di sebuah WAG di mana semuanya berpendidikan tinggi gitu ya, rata-rata lulusan luar negeri, S2, S3 begitu. Dan saya tidak satu pun mendapat, jadi ada 1 atau 2 orang yang mendukung gitu. Nah, akhirnya kami bekerja sama membuat surat pernyataan itu begitu. Nah, beberapa kawan gitu ya, termasuk yang perempuan, mempertanyakan tentang ini kan RUU yang mendukung LGBT gitu. Ini kan RUU yang gitu loh, yang itu yang pertama sekali gitu, dan semua pada mempertanyakan jangan mendukung LGBT gitu dengan undang-undang ini gitu. Nah, saya tanya, apakah kalian sudah baca? Gitu. Nah, tidak satu pun yang pernah baca RUU itu gitu loh. Jadi hanya sekedar ini mendukung LGBT, ini yang sangat mendukung misalnya ini kan sangat menentang marital rape ya, dan banyak sekali laki-laki yang merasa terancam gitu kan
terancam otoritasnya gitu, terutama suami yang tidak mau dong mereka diperkarakan, masa istri bisa diperkosa gitu ya. Nah itu yang mereka sangat menentang gitu, salah satunya itu. Nah kemudian pertanyaan saya adalah apa sih yang bisa kita lakukan Feni gitu ya untuk membangun dukungan masyarakat publik gitu ya, selain tadi ini kan kita berbicara tentang masyarakat yang ngeyel, Fen, yang menganggap ini tuh kita mendukung LGBT misalnya gitu ya. Padahal sebenarnya kalaupun misalnya kita mendukung kelompok minoritas, why not gitu ya? Karena itu mereka warga negara yang harus dilindungi gitu. Mereka juga punya hak-hak yang sama dengan kita, kenapa tidak gitu loh. Gitu ya. Itu dan semua orang tidak boleh mendapatkan atau menjadi korban kekerasan seksual siapapun gitu. Siapapun. Nah, itu yang tidak ada dalam benak orang Indonesia gitu. Nah, mereka masih membuat sistem klasifikasi, oh LGBT kamu nggak boleh bersuara, kamu nggak punya hak yang sama dengan kita, kamu bukan warga negara, seperti itu, masih ada pemisahan. Atau yang difabel atau disabilitas gitu ya, kamu tuh punya hak yang berbeda, difabel dianggap aseksual misalnya, itu sering terjadi mas, mereka tidak punya ketertarikan seksual dan mereka tuh tidak mungkin menjadi korban kekerasan seksual, itu yang ada. Itu bagaimana kita bisa juga merangkul gitu ya, kita juga bisa menyadarkan gitu ya, memberikan pemahaman dan awareness buat mereka ini, Feni. Ya, mungkin memang kita harus menjelaskan, Mbak Ira, misalnya bahwa RUU penghapusan kekerasan seksual ini berbasiskan data panjang begitu, yang memang bukan tujuannya untuk sangat minim banget gitu kalau tujuannya cuma buat itu gitu. Lalu menjelaskan bahwa aktivis perempuan yang mendukung memang bukan yang memang fokusnya untuk isu itu aja gitu. Nah, mungkin kita bisa menjelaskan ke masyarakat, Mbak Ira, apa sih definisi-definisi yang kita perjuangkan. Misalnya salah satu definisi yang kita dorong adalah penghentian pemaksaan kontrasepsi. Kenapa? Karena hampir semua disabilitas mental perempuan di KB tanpa izin. Supaya artinya perempuan disabilitas dibolehkan diperkosa massal asal dia nggak hamil. Sebegitu dirusaknya hak reproduksinya dia, itu satu. Lalu sebagian besar perempuan dengan HIV/AIDS tidak boleh melahirkan, padahal sudah ada perkembangan teknologi yang perempuan HIV/AIDS bisa melahirkan anak yang tidak HIV, misalnya begitu. Tapi ketika misalnya dia melahirkan, dia disterilisasi, misalnya begitu. Lalu perkosaan, sebagai sekian banyak perkosaan bahwa yang menggunakan isu bujuk rayu, tipu muslihat gitu ya, rangkaian kebohongan misalnya gitu. Lalu sekian banyak perempuan yang dijual oleh temannya, oleh suaminya gitu, atau orang-orang dekatnya gitu ya, untuk suaminya mendapatkan keuntungan gitu. Bukan hanya kepuasan, keuntungan gitu. Jadi perempuan sebagai properti yang bisa diperjualbelikan untuk keuntungan, itu bagian dari eksploitasi seksual yang harusnya dan itu terjadi di negara ini tapi didiamkan dan tidak bisa diproses, misalnya bahkan dikriminalisasi seperti kasus di Jawa Barat gitu ya. Lalu Mbak Ira, kita perlu menginformasikan ke masyarakat bahwa kalau tuduhannya LBT gitu ya, atau tuduhannya adalah suami tidak boleh memperkosa istri, itu sudah clear di Undang-Undang PKDRT. Undang-undang ini tidak tidak mengulangi lagi apa yang sudah diatur oleh undang-undang lain. Misalnya tentang aborsi gitu. Kita hanya melindungi korban karena selama ini korban dipaksa suruh aborsi, korban-korban perkosaan dipaksa suruh aborsi. Yang nyuruh itu nggak pernah masuk BUI, gitu. Sama seperti mucikari nggak pernah masuk BUI. Justru korban yang dia selalu masuk BUI, selalu dikriminalisasi karena dia yang punya rahim. Padahal yang nyuruh, yang nganterin, yang nyariin dokter itu nggak pernah kena. Itu Mbak Ira. Dan kita memang perlu menjelaskan ke masyarakat bahwa kekerasan seksual itu apa sih bedanya sama LGBT gitu. Titik temunya itu mana juga kita nggak tahu gitu. Karena semua masyarakat ini berlaku, memang semua masyarakat, dan masyarakat kita emang ada yang macam-macam. Ada yang memang nggak mau kawin, ya kan? Ada yang LGBT, ada yang seperti kita hetero gitu. Misalnya, lalu juga ada perempuan yang mereka single mother gitu, dan mereka juga rentan, atau lansia, bahkan data di FPL ada lansia juga yang mengalami kekerasan seksual gitu. Itu sih Mbak Ira, jadi kita memang perlu menjelaskan ke masyarakat karena ini seperti diadu ya, jadi kawan-kawan penolak nih mengadu perempuan dengan perempuan,
dan dekatominya lebih parah Mbak Ira. Jadi perempuan baik-baik lawan perempuan soleha. Nah ini yang lagi kalau kita lihat di chatnya kemarin diskusi di DPR, ya, Badan Keahlian DPR itu terlihat sekali. Jadi mengadu perempuan seakan-akan yang pendukungnya ini bukan perempuan baik-baik. Ya. Yang tidak mendukung ini perempuan yang baik-baik karena soleha gitu. Nah ini Betul. agak agak mungkin kita harus cari strategi, belum ketemu strateginya harus seperti apa ya. Ya, ini masih sama ya, seperti masa Orde Baru dulu. Kita sudah Ya. reformasi, tapi tetap masih berpikirnya sama seperti Orde Baru gitu ya, menghadap-hadapkan perempuan, menghilangkan sisterhood. Jadi dianggap yang perempuan dianggap pelacur, bukan perempuan baik-baik gitu ya. Yang perempuan baik-baik itu dianggap yang soleha tadi, istri soleha, perempuan soleha gitu ya, perempuan baik-baik gitu ya, ibu yang baik-baik seperti itu masih saja. Dan tadi terima kasih ya Feni tadi sudah menjelaskan juga bahwa perusakan fungsi reproduksi itu juga bagian dari kekerasan seksual ya. Jadi bukan hanya perkosaan saja kekerasan seksual itu, dan juga banyak dialami oleh mereka dengan difabilitas atau disabilitas begitu. Nah, terakhir Feni, mungkin saya ingin bertanya terakhir juga karena waktu kita sangat terbatas, sudah mau selesai ini. Nah, apakah ada pertemuan rutin ya, Feni, antara semua kawan-kawan CSO yang mendukung atau mengadvokasi RUU ini, seperti dulu jangka PKTP saya ingat untuk PKDRT, Undang-Undang PKDRT, dan terakhir juga silakan sedikit saja mungkin Feni berbagi apakah penting pendidikan seks dan seksualitas seperti yang misi dan visi Let's Talk ini diperlukan dalam upaya penghapusan kekerasan seksual, Fen. Ya, kalau pertemuannya memang kami setiap bulan sekali dan punya WA group bersama. Jadi dan sudah ada timnya, tim lobby, tim advokasi, tim kampanye. Jadi mungkin nanti Mbak Ira dan kawan-kawan dari luar pun misalnya bisa bantu kita, misalnya buat tulisan-tulisan, yang penting ada detailnya kan, nggak apa-apa tuh kan, gampang diterima gitu. Itu yang bisa kita lakukan. Jadi kita bertukar koordinasi hampir setiap hari, siapa melakukan apa, kayak di WD ini daerah mana. Lalu sebulan sekali kita bertemu 3 tim besar ini dari semua wilayah Aceh sampai Papua gitu untuk diskusi tentang kekerasan seksual. Lalu penting memang pelatihan ya, atau pembelajaran bagi masyarakat, anak gitu ya. Lalu juga sekitar kita untuk bagaimana sih, apa sih seksualitas itu, apa sih cara pencegahan dan penanganannya, karena itu yang paling penting Mbak Ira, karena ini nggak bisa terus dianggap tabu, akhirnya melahirkan korban-korban gitu. Makanya di salah satu di RU ini kita masukin tentang pendidikan, dan di konteks pencegahan itu ada salah satunya yang kita sasar adalah keluarga dan peran serta masyarakat itu. Lalu isunya ada pendidikan. Begitu sih Mbak Ira, memang ini penting sekali supaya anak-anak kita udah mulai berani nolak gitu ya, untuk berani bilang enggak, atau berani bilang, atau minimal berani left group ketika misalnya kawan-kawan, atau menegur ketika ada yang mengirimkan gambar-gambar yang kurang berkenan gitu. Iya, terima kasih Feni. Jadi kita jangan menabuhkan lagi pendidikan seks dan seksualitas gitu ya. Yang pertama, kemudian pendidikan seks dan seksualitas itu sangat penting ya Feni ya, untuk mungkin prevensi juga, karena memang banyak sekali ternyata Fen, teman-teman yang difabel ini atau dengan disabilitas ini tidak tahu kalau itu kekerasan seksual gitu atau perkosaan gitu, karena mereka tidak punya akses terhadap itu begitu. Dan menghentikan kriminalisasi korban ya, karena korban bukan kriminal, dan juga mereka bukan pelaku begitu. Nah, baik, terima kasih Feni, terima kasih. Aku menambahkan, jadi kalau kawan-kawan ada yang mengalami kekerasan seksual sekitarnya, ya, bisa cari lembaga pendamping, itu bisa di-download di Play Store, namanya Lapor Kasus. Itu data-data anggota FPL yang ada di wilayah kawan-kawan itu ada semua, tapi di Indonesia ya. Jadi kawan-kawan bisa mendownload itu, ketika misalnya ada membutuhkan korban, bisa menginformasikan lembaga layanan itu di wilayah masing-masing. Itu Mbak Ira, terima kasih. Ya, memang harus dilaporkan ya, Feni ya, dan memang kita harus punya lembaga-lembaga yang bisa kemudian mengadvokasi atau bisa memberikan pendampingan ya, dan pemulihan korban. Nah, tadi FPL, tadi Feni sudah cerita sedikit tentang FPL, silakan di Facebooknya juga ada ya FPL ya Feni ya, untuk mengikuti atau update tentang forum pengadaan layanan ini. Terima kasih sekali lagi Feni yang sudah berbagi bersama kita. Sebelum saya tutup, ada 3 pengumuman penting dari Let's Talk sebenarnya mengenai kegiatan talkshow kita berikutnya. Ada talkshow seri 14 tanggal 20 Maret dalam rangka memperingati Hari Down Syndrome sedunia gitu ya, sindroma Down sedunia. Kita akan mengadakan
talk show yang menghadirkan mereka dengan Down syndrome dan juga ada penanggap ahli dan diikuti dengan berbagai performance dari warga Down syndrome, juga murid-muridnya PESD. Mungkin kenal dengan Mbak Dewi Cakrawinata ya, murid-muridnya Mbak Dewi. Kemudian talk show seri 15 tanggal 21 tentang film, gender, dan seksualitas menampilkan 4 narasumber, Gari Nugroho, Nia Dinata, Debra Yatim, dan Donna Amelia dari artisnya, dan kebetulan moderatornya saya sendiri. Itu pukul 19.00 sampai 21.30 WIB. Kemudian special event seri 16 talk show Let's Talk, itu ada sharing beasiswa dari 7 orang narasumber yang pernah mendapatkan beasiswa berbeda-beda di negara berbeda, yang sudah lulus S2 dan S3. Jadi silahkan merapat, silahkan update di akun sosialnya Let's Talk. Tadi sepertinya Farid sudah mulai ya, ada akun sosial media. Silahkan diupdate di akun sosial media kita, dan silahkan update juga di akun sosial medianya FPL, Forum Pengada Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan. Dan kami juga mengundang nih Feni, buat kawan-kawan FPL dan yang lainnya gitu yang mengikuti, silahkan mengirimkan tulisan berhubungan dengan isu seks, seksualitas, dan gender, dan apapun yang terkait dengan tema-tema atau isu-isu tersebut. Sekali lagi terima kasih kepada Feni, we greatly appreciate Terima kasih teman-teman. for your time, for your sangat bermanfaat buat kita semua. Nanti kita akan upload, rekaman ini akan kita upload di IGTV, dan silahkan disaksikan dan dinikmati kembali di IGTV, karena semua informasi dari Feni ini sangat penting buat kita semua ya, bukan hanya buat perempuan. Terima kasih semuanya sudah bergabung. Saya mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat pagi buat saya dan Farid di sini. Terima kasih. Salam Let's Talk. Assalamualaikum. Bye. Bye.